Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang analisis kebutuhan investasi dan pasar modal Indonesia dengan studi kasus saham PT Bank Mandiri Tbk. Dalam perspektif manajemen keuangan, analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja dan risiko saham BMRI dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Langsung saja perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Isti Aisyah dengan NIM 64240396. Perkenalkan, nama saya Sufa Musdalifah dengan NIM 64240480. Perkenalkan, nama saya Safira Zaragea dengan NIM 64240093. Baik, langsung saja ke slide-nya. Latar belakang. Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai sarana pengimpunan dana dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan modal serta memberikan peluang investasi bagi investor. Di Indonesia, kegiatan pasar modal diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dan berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan. Guna menciptakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan investor. Seiring meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi saham, pemahaman mengenai instrumen pasar modal, profil resiko, dan potensi risiko menjadi sangat penting agar investor tidak salah dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, diperoleh analisis yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi, baik melalui analisis fundamental maupun teknikal. Penelitian ini mengangkat studi kasus investasi saham PT Bank Mandiri (Tbk) untuk menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi investasi secara terstruktur. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana struktur pasar modal Indonesia, apa saja instrumen investasi dan resikonya, bagaimana analisis investasi saham BMRI, dan tujuannya memahami pasar modal Indonesia, menganalisis keputusan investor saham. Selanjutnya, otoritas jasa keuangan. Lembaga independen pengawas sektor jasa keuangan mengawasi perbankan, pasar modal, dan institusi keuangan non-bank. Bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi investor. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, struktur pasar modal Indonesia. Struktur pasar modal Indonesia terdiri dari beberapa lembaga utama yang saling berkaitan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KPI atau Kiring dan Penjaminan Efek Indonesia, KSEI, yaitu Kustodian Destal Efek Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal merupakan produk keuangan yang diperdagangkan di pasar modal. Instrumen utama yang sering digunakan oleh investor antara lain saham, obligasi, dan reksadana. Saham memberikan hak kepemilikan kepada investor dan memiliki potensi keuntungan yang tinggi, namun disertai resiko yang besar. Obligasi merupakan surat utang yang memberikan pendapatan tetap dengan tingkat resiko yang relatif lebih rendah. Sementara itu, reksadana merupakan wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi sehingga cocok bagi investor pemula. Slide selanjutnya, risiko investasi. Dalam melakukan investasi di pasar modal,
Tentu saja investor dihadapkan pada berbagai risiko, seperti risiko pasar akibat fluktuasi harga, risiko likuiditas, risiko kebangkrutan perusahaan, serta risiko kerugian modal, capital loss. Oleh karena itu, pemahaman terhadap risiko investasi sangat penting agar investor dapat mengambil keputusan secara rasional dan terukur. Selanjutnya, profil risiko investor. Profil risiko investor mencerminkan kemampuan dan kesediaan investor dalam menghadapi risiko. Investor konservatif cenderung memilih instrumen dengan risiko rendah. Investor moderat memilih kombinasi risiko dan keuntungan yang seimbang. Sedangkan investor agresif lebih berani mengambil risiko tinggi untuk memperoleh return yang lebih besar. Penentuan profil risiko menjadi dasar dalam memilih instrumen investasi yang sesuai. Selanjutnya, aplikasi investasi Poems ID. Poems ID merupakan aplikasi perdana saham yang disediakan oleh Philips Sekuritas Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan investor melakukan transaksi jual beli saham secara online, termasuk menggunakan akun virtual untuk tujuan pembelajaran dan simulasi investasi. Melalui aplikasi ini, investor dapat memantau pergerakan harga saham secara real time. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofa. Baik, untuk studi kasusnya kita pakai PT Bank BMRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang sahamnya termasuk dalam kategori saham blue chip. Saham BMRI memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dan kinerja keuangan yang relatif stabil sehingga sering dijadikan pilihan investasi jangka panjang oleh investor. Alasan pemilihan saham BMRI ialah yang pertama adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dengan fundamental keuangan yang sangat solid, dan yang kedua likuiditas tinggi sehingga memudahkan investor untuk jual beli kapan saja, dan yang ketiga penggerakan harganya relatif stabil dibandingkan sektor lain sehingga cocok untuk media pembelajaran investasi, dan yang terakhir statusnya sebagai BUMN memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi pada para investor. Selanjutnya, penggunaan aplikasi Poems. Untuk melakukan transaksi, kami menggunakan aplikasi Poems yang langkahnya cukup sistematis, dimulai dari mengunduh aplikasi dan login ke akun sekuritas, lalu mengisi saldo melalui RDN. Setelah itu, kami memilih kode saham BMRI, menentukan harga serta jumlah lot yang diinginkan, dan melakukan konfirmasi. Jika transaksi berhasil, saham tersebut akan otomatis tercatat dalam portofolio kami. Selanjutnya, detail transaksi saham BMRI. Kami membeli saham BMRI pada harga 4.940 per lembar sebanyak 5 lot atau setara dengan 500 lembar saham. Total nilai transaksi ini adalah sekitar 2.470.000. Transaksi dieksekusi melalui platform Poems menggunakan jenis akun virtual. Selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ialah hasil pemantauan harga saham BMRI. Terakhir mengenai hasil pemantauan harga selama periode 8 hingga 12 Desember, harga BMRI terpantau fluktuatif namun tetap stabil, sempat berada di 4.940. Harga kemudian naik bertahap hingga menyentuh 4.960 meskipun sempat ada fase stagnasi dan koreksi di pertengahan periode, namun tidak ada penurunan yang signifikan. Pada akhir periode ditutup menguat di level 4.980. Hal ini menunjukkan bahwa BMRI memiliki stabilitas harga yang baik dengan sentimen pasar yang positif. Selanjutnya dijelaskan oleh Gea.
Selanjutnya, evaluasi berdasarkan hasil pemantauan penggerakan harga saham BMRI. Dapat dievaluasi bahwa saham tersebut menunjukkan karakteristik penggerakan yang relatif stabil dengan fluktuasi yang tidak terlalu ekstrim. Meskipun sempat mengalami koreksi harga, saham BMRI mampu kembali mengalami penguatan pada akhir periode pemantauan. Hal ini menggunakan bahwa saham BMRI memiliki fundamental yang cukup baik serta diminati oleh investor. Selanjutnya, kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pasar modal memiliki peran penting sebagai saran investasi saham PT Bank Mandiri. Dalam kurung Persero Tbk dalam kurung BMRI merupakan salah satu saham yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dan penggerakan harga yang relatif stabil. Oleh karena itu, saham BMRI dapat dijadikan sebagai alternatif investasi, khususnya sebagai investor yang mengutamakan stabilitas dan manajemen risiko. Selanjutnya, saran berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pasar modal memiliki peran penting sebagai sarana investasi. Saham PT Bank Mandiri, Persero Tbk, BMRI merupakan salah satu saham yang memiliki tingkat likuiditas tinggi dan penggerakan harga yang relatif stabil. Oleh karena itu, saham BMRI dapat dijadikan sebagai alternatif investasi khususnya bagi investor yang mengutamakan stabilitas dan manajemen risiko. Berikut dokumentasi dari kami.